Ini Mamski sedang memperjuangkan haknya Mamski dengan teman-teman semua atas properti yang kami sudah beli secara lunas ya cash ya. Cash dan kredit pun semua sudah lunas dari 2010, 11. Pembangunan dijanjikan 2012 itu akan selesai, tetapi hingga detik ini tidak selesai dan sepertinya tidak ada apa ya solusi atau bukti nyata dari janji si developer dan pengelola dari Grand Pakubuwono Teras yang ada di Jalan Ciledug Raya. Ini pertama kalinya aku masuk ke ruangan DPR RI ya, Komisi 6. Enak juga kursinya ya guys, tuh lihat. Nih kalau Mamski jadi anggota DPR kayak gini, teman-teman Mamski semua nih. Tuh, tetangga-tetangga aku. Ya guys. Oh iya Mbak Nina, silakan. Koordinator. Ya, ini yang dan udah tinggal di sana juga ya Mbak ya. Dan itu Pak Ruben ya, itu juga udah tinggal di gedungnya sudah ditempati oleh 200 orang di gedung yang tidak layak buat ditempati guys, karena sistem keamanannya, lalu kebersihannya, dan semua kelayakan gedung tersebut belum jadi. Baru sampai lantai 8 dari 20 berapa yang dijanjikannya Pak? Bu, 24 ya. Dari 24 lantai yang dijanjikan, baru lantai 8. Tapi karena itulah satu-satunya rumah buat 200 orang ini ya, makanya mereka nekat menempati gedung terbengkalai. Can you imagine? Karena itulah Mamski ada di sini, karena Mamski juga ada satu properti di gedung itu, di Grand Pakubuwono Teras di lantai 15 9A. Oke teman-teman, tolong bantu support. Di DPR sayang, rumah yang Mamski tempatin bukan lain lagi sayang, ini belum jadi. Ini tuh sebentar aku minum dulu boleh kan ya? Ini tuh properti Mamski yang lain di Grand Pakubuwono Teras. Grand Pakubuwono Teras. Kalau yang Mamski tempatin kan apartemen Hamptons, itu udah SHM, udah komplit surat-surat kepemilikannya juga sudah Mamski pegang. Nggak ada masalah dengan Hamptons Park, itu nggak ada masalah ya. Semoga lancar usahanya Kak, thank you. Lagi kita akan mulai ya guys. Semoga lancar Mamski. Makasih El. Bismillah. Iya Opa, ini kita lagi nunggu ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku mau kasih lihat kalian seperti apa ya gedungnya, ruangannya. Jadi ini lucu nih. Tuh, ada. Hai. Ini wayang yang di apa jadikan hiasan di dinding ya. Keren banget. Bismillah lancar, amin amin Allahumma amin. Keren guys. Cerita wayangnya cakep nih. Tuh. Keren keren. Ada kakak wartawan juga nih, kakak wartawan. Kita lagi nunggu kedatangannya di DPR Komisi 6 sayang. Komisi 6.
Kamu minum aja aku haus. Mohon maaf deh. Tapi si Bagir ini memang udah kayak apa ya, belut. Belut itu kan licin, kalau ditangkap kan pasti masih bisa. Ini udah belut kasih oli lah, jadi makin licin aja deh. Iya, dia bisa cari kesempatan buat nggak melanjutkan tanggung jawab dia karena itu perlu uang kan. Jadi ya orang kayak dia akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Kalau bisa nggak usah keluar biaya lagi. Tapi kan itu berarti nggak tanggung jawab dong sama janji di awal Ini kerjasama sama kita ya kan? ketemu kemarin itu terakhir, kita sempat ngomong dia lagi ada mau coba kerja sama Nobubeng. Tapi yang bagus kan, kalau misalnya kalau bisa kerja sama Nobubeng, Iya. stasiun cuma ingat ya kan, tanggung jawab apa ini masih ada nih. Saya bilang kalau misalnya Pak ngambil dari Nobubeng tapi untuk membiayai proyek yang lain sama aja Pak, apa gunanya kita kesini ya? Betul. Ke ranah yang seharusnya ranah hukum atau apa gitu. Cuma kalau untuk ranah hukum Pak, kita tunggu Januari. Nggak ada yang udah melindungi konsumen itu nanti. Undang-undang perlindungan konsumen mau disahkan Januari ya. Ya, Ini tentang perlindungan konsumen ya guys, karena ada apartemen Mamski satu yang di gedung itu di Grand Pagobono Teras tidak selesai sampai detik ini dari tahun 2011, 2010 apa 2011. jadi makanya kalau misalnya itu udah ada kan, dia sebagai direktur, sebagai apa namanya, pengurus dalam satu company itu udah bisa ditarik Iya. tanggung jawab. Untuk tanggung Selama ini kan kita nggak bisa karena PT-nya yang diangkat. Iya PT-nya karena ini PT sama perorangannya beda juga ya. Iya, justru untuk yang perlindungan konsumen ini mudah-mudahan sih bisa membantu. Januari ntar lagi sih, tinggal sebulanan lagi ya. Itu ya guys, jadi kita lagi mengadu nih, mau membuat pengaduan ke Komisi 6 DPR RI tentang adanya kami nih konsumen dari Grand Pakubono Teras. Udah lunas semua dari tahun 2012 ya guys, tapi tidak pernah diselesaikan secara baik-baik. Bahkan gedungnya sendiri mangkrak. Jadi aku punya satu unit di lantai 15 itu belum selesai hingga detik ini nggak tahu gimana kabarnya. Dan yang sedihnya lagi tuh baru selesai sampai lantai 8 dari total lantai berapa Bu? 22 lantai, baru lantai 8 yang selesai. Dan karena sebagian dari yang membeli ya dulu itu untuk ditempati, jadi banyak yang udah menempati tempat unit-unitnya, tapi gedung itu sendiri nggak layak buat dihuni guys. Cuma nggak ada pilihan. Bagaimana kalau nggak ditempati? Sementara uang semua sudah masuk untuk membeli properti di sana untuk tempat tinggal. Akhirnya ditempatilah oleh hampir 200 orang ya kurang lebih di sana di Grand Pakubono Teras. Dan dengan kondisi yang sangat tidak layak huni sebenarnya karena gedungnya sendiri belum jadi itu. Keamanannya sendiri pun belum. Jadi makanya kita pengen kejelasannya nih untuk si pihak developernya bisa melanjutkan pembangunan bertanggung jawab. Lokasinya di Ciledug Raya. Tuh, keren. Di gedung DPR RI di Komisi 6. Bersama dengan teman-teman kita pemilik apartemen Grand Pakubono Teras. Jadi kita di 2000 dulu awal-awal sekali itu Mamski ditawari untuk beli properti itu tahun 2010. Dijanjikan jadinya 2012. Sampai detik ini 2025 belum jadi juga apartemennya guys. Nyesek. Super nyesek. Makanya sekarang kita lagi di DPR RI ya. Lihat. Udah ada teman-teman wartawan juga. Iya. Tuh. Ini Pak Ruben sebelah kiri. Pak Ruben juga mau ini TikTok katanya. Mana? Kirain. Pak Ruben di sini. Pak Ruben lagi live katanya di mana? Di TikTok. Iya. Kita live TikTok aja guys ya.
Biasanya dari pengadilan negeri Jaksel. Sekarang Mamski dari tempat Gedenya lawyer. DPR nih. Pak Ruben katanya lawyer. Tanya aja Pak Ruben, dia lebih tahu. Pak Ruben pengacara kan ya? Lawyer. Oh oke. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ini yang developernya ini nakal ya guys, nakal dia. Diduga nih uang dari kita semua sepertinya sudah ada dialihkan untuk pembangunan sesuatu yang lain atau pembangunan atau apalah nggak tahu ya, kita duga nih, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan gedung kita guys, menelantarkan. Iya, Di WA dia minta daripada turun operator, mendingan ke saya aja, tapi uangnya kalian yang pegang gitu, saya cuma minta ini terus sendiri. itu alasan dia nggak bisa bangun lagi kan karena katanya nggak ada dana untuk membangun dan menunggu yang Bekasi kan. Itu kan hanya alasan ya guys. Bagaimana seorang pengusaha nggak bisa punya manajemen keuangan? Manajemen keuangannya mana? Kamu udah membuat komitmen di 2010, 2012 jadi, oke lah mundur sampai 2013, sekarang 2025 pun belum jadi, kan keterlaluan guys. Oke, mulai rame nih, mulai rame. Mulai rame. Terlaluan banget sih. Bani, ini acara apa kak? Itu saya Grand Pakubono mangkrak apartemen Mamski dan teman-teman yang lainnya nih ada 500 orang ya Bu? 520 orang yang membeli apartemen Grand Pakubono Teras. Kecewa banget, bertahun-tahun, belasan tahun nggak jadi. Yang baru jadi sampai lantai 8 saya. Lantai 8 itu akhirnya ditempati oleh keluarga ya, sejumlah 200 orang tinggal di situ dalam gedung yang masih belum layak huni. Halo Kope Biko, welcome semuanya. Mamski lagi berjuang nih saya. Aku lagi berjuang saya bersama teman-teman semuanya nih. Ya kita lagi berjuang mendapatkan hak kita kembali. Gedung itu harus jadi ya. Gedung itu harus jadi. Bagus gedung ini, Mam. Kita di DPR tuh saya tuh lihat. Gedung Grand Pakubono ini nih harus jadi. Wajib dilanjutkan nih. Karena udah janji sama kita semua akan jadi tahun 2012. Kenyataannya belum jadi sama sekali, guys. Siapa tuh? Itu Pak siapa? Si Bapak udah datang, guys. Si Bapak udah datang. Itu siapa ya? Lupa deh gue. Apa sih Bu? Tadi siapa ya Bu? Anggota DPR ya? Mbak Nina? Siapa itu tadi? Yang tadi Pak yang pimpin rapat. Ini yang anggota kita lagi nyelesain ini. Oh. Jadi ya seperti itu, makanya Mamski sekarang ada di sini guys. Karena ya teman-teman ini lihat nih semuanya ini. Ini tetangga Mamski di Grand Pakubono Teras. Grand Pakubono yang mangkrak. Tidak dilanjutkan pembuatannya lagi. Alasannya ada aja, tarsok. Kacau.
Pagi. Mengadu ke DPR, Komisi 6 DPR RI. Karena Mamski dan teman-teman di sini kita beli apartemennya udah lunas semua dari 2012 harusnya udah bisa ditempati sampai 2025 masih belum jadi. Dan apartemen aku itu lantainya lantai 15 guys. Sementara teman-teman yang beli di lantai 1 sampai lantai 8 itu kan udah jadi kan. Akhirnya mereka tinggal di situ. Gedungnya bukan disegel. Waktu itu sempat disegel udah dikembalikan lagi ya. Segelnya udah masalah segel itu tahun 2013 kalau nggak salah ya. Itu udah oke. Terus dipilotkan nih, ya kan? Tapi dia banding, menang ya dia Bu ya. Menang pilot, menang dia. Nah, setelah menang pilot, bukannya lanjut pembangunan, malah minta pengertian kita semua. Belum ada duit. Lu ngapain jadi developer kalau lu nggak bisa menyelesaikan gedung yang udah lu janjiin kepada kita semua? Ya, jangan enak-enak kau. Berapa orang, ratus orang nasibnya tinggal dari lantai 1 sampai lantai 8. Kalau ada apa-apa bagaimana? Kamu tidak punya hati nurani itu yang sudah menjanjikan kita semua tempat tinggal yang nyaman di apartemen Grand Pakubono teras. Sudah kita lunasi. Mamski ingat banget dulu. Tahu nggak kalian? Ditagihnya, Bo. Buset. Nggak bisa, say. Dia nggak bisa kembalikan uang sama sekali. Aku pernah datang ketemu sama legalnya mereka Grand Pakubono Teras. Tahu nggak deal apa yang ditawarkan sama mereka ini, si PT-nya ini? Mereka minta waktu itu udah 3 tahun yang lalu ya. Mereka minta waktu, Bu Emma, kita akan pastikan ini akan lanjut pembangunannya sampai selesai. Minta waktu 1,5 tahun lagi ya Bu. Kalau seandainya sampai 1,5 tahun belum selesai juga, Ibu silakan memilih yang 2 kamar. Karena kan yang aku beli kan yang 1 kamar. Ya, 1 bedroom. Ibu silakan pilih yang mana aja yang 2 kamar. Gue bilang, lu pikir gue on ya? Gue on. 1,5 tahun kemudian dijanjikan yang 2 kamar, 2 kamar nggak jadi juga, terus dijanjikan yang 3 kamar, gitu terus. Ya Allah, gue nggak mau. Gue nggak mau 1 kamar, 2 kamar, 3 kamar. Gue mau apartemen gue lantai 15, unit 9A jadi. Dek banget. Gue nggak mau itu. Ngerti nggak kalian? PT SMS. Gue mau lantai 15-nya jadi. Ya. Dan semua orang yang ada di gedung itu semuanya mendapatkan haknya kembali. Jangan enak-enak ya kalian ya. Ini kita lagi ada di DPR nih, Komisi 6. Bismillahirrahmanirrahim didengarkan dan segera mendapatkan solusi. Allah, Mak. Dijanjiin seperti itu guys, tidak Mamski ambil. Mau ngapain? Gua ambil untuk apa coba misalnya? Oh iya ya, wow, gue dapat gede nih. Itu kan janji-janji surga ya guys. Dan untuk I tahu ini yang garap gedungnya, ntar I kabarin Mam. Iya, inisialnya B. B siapa ya? Tunggu, jangan sebut nama. BM, inisialnya si Pak BM. Pak BM. Ya, Pak BM. Yang bener aja, iya kok Pebiko, iya ini udah kesel banget. Bayangin 200 orang tinggal dalam gedung itu loh. Karena udah gak ada lagi place to go. Mereka tuh udah beli investasi uang semuanya di situ. Mau gak mau kan harus tinggal di situ. Mau tinggal di mana lagi? Di rumahnya si Pak BM. Ini mau pada tinggal di mana lu? Ah, Pak BM? Bener-bener aja lu. Duk banget. Gak tahu deh, Mamski bingung beneran sumpah guys. Kok ada orang ya mau usaha nggak mikir dulu. Kok mau usaha nggak mikir dulu? Ini korbannya banyak loh. Korbannya banyak. Semoga aku juga bisa punya apartemen, amin. Tapi jangan beli apartemen yang kayak kita beli ini.
Duit lu kagak balik, apartemen lu kagak jadi. Bu, harga per unitnya sekarang itu 788. 700 punya Mamski kan? 788 say. Heeh. Ya. Yang 2 kamar ibu punya berapa kamar? Studio. Oh bukan one bed. Oke. Yang di mana? Yang di tower kita kan, Grand kan? Tipu benar-benar tipu muslihat. Muslihat bukan lagi yang udah tua, kasihan banget loh say. Suaminya sampai udah kena stroke. Terus meninggal dunia, iya kan? Yang bendahara kita Bendahara kita udah meninggal. si persis. Sewain mbak, setahun tuh 50 sampai 100 juta. Iya memang. Ini udah 10 tahun. Iya makanya kan saya bilang nggak usah gitu mas. Itu harganya aja udah bisa kita puterin lagi. Iya, saya kan beli di tangan saya tuh tangan pertama di awal belum belum jadi masih tanah. Jadi berarti. 2010 kan, 2011 12 2012 kan harusnya jadi, tapi disegel, mangkrak sampai ini. Izinnya belum keluar deh. Izinnya nggak keluar, dia udah bikin lagi lantai baru. Capek tau nggak lu guys kayak gini. Kalian boleh beli apartemen tapi jangan sampai kejadian yang kayak gini. Ini contoh buat kalian semua ya teman-temanku ya. Ya, lihat-lihat developernya. Oke, lihat jejak digital developer. Kamu cekidot lagi. Ini pelajaran buat kita semua yang mau investasi apartemen, saksikan live-nya Mamski ini. Coba tap-tap layar, coba jangan sampai cuma 6.000 itu dong sayangku. Iya, Jaksel betul. Di Jalan Ciledug Raya, deketnya Pakubono yang lama tuh. Itu satu jalan. Kan Pakubono, ada Pakubono yang di jalan apa yang Pakubono satunya? Yang udah lebih dulu, deket Senayan, deket sini nih. Pakubono itu di jalan, ayo guys, apa guys? Jalan Senayan, bukan Patal Senayan. Mengarah Ini, aduh, lupa deh itu ya. dekat bilang aja dekat Seskoal. Seskoal ya, dekat Seskoal. Nah yang kita, itu Grand Pakubono Teras itu, sama tuh jalanannya kalau diterusin ujung-ujungnya tuh sampai ke Senayan sini nih. Nah itu yang ke arahnya tapi ke pasar apa duduknya? Ciledug ya? Pasar Ciledug, say. Pasar Kebayoran. Nah, betul Kebayoran Lama Seskoal, betul itu. Itu sayang. Sedih say. Ini mah gue kenal nih. Kayaknya. Apa? Oh ya. Ini tuh bukannya ponakannya Pak itu ya? Ini ponakannya Pak. Kayak gue kenal mukanya deh. Taruh siapa sih tapi bapak itu aku kayaknya kenal deh. Bukan sok kenal deh gue. Oh itu tuh ponakannya Pak Prabowo tahu ya kan? Iya lagi tuh ponakan Pak Prabowo. Tuh ya nggak? Cakalang Bo. Ya nggak sih? Kayaknya gue kenal deh. Kayak pernah lihat di mana ya? Pimpinan Komisi 6 saya. Ini gue memperjuangkan apartemen gue say. Bukan ponakannya Pak Prabowo. Siapa sih namanya? Kayak lupa ingat gue siapa namanya. Pak siapa? Oh Pak Budi. Hah? Pak Budi. Oh iya, Pak Budi ya. Oke, Pak Budi. Ember. Oh iya, Ari Krit. Ini Selasa 2 Desember 2025 pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan menyaksikan secara langsung apakah pendapat apa yang terjadi tersebut juga sebagai RPPU bersama dengan Komisi 6 dan berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya yang diundang ada dari
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia atau yang kita sebut juga sebagai APPBI. Yang kedua, pedagang pakaian bekas dan makanan berbagai. Yang ketiga, Bisa kita mulai ya, Bapak Ibu. yang keempat, perwakilan masyarakat dari masyarakat serta Dian Kapolma Bekar yang merupakan perwakilan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI. Yang kami hormati Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia atau APPBI, Saudara W.R. Rahasdikin, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan Gede Bage, Saudara Dewa Iman Sulaiman, beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Terrace, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Ruben, Pak Ruben. beserta jajarannya. Ya. Yang kami hormati Saudara Firza Rizky Pambudi dan kawan-kawan. Dan yang kami hormati perwakilan konsumen pembelian tiket konser Day6 Forever Young in Jakarta, Saudari Dian Kartoma dan rekan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 6 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Menurut laporan dari Sekretaris Komisi 6 DPR RI, saat ini rapat dengar pendapat umum telah dihadiri dan ditandatangani oleh 9 anggota dari 5 fraksi dan sudah quorum sesuai peraturan DPR tentang tatip pasal 276 ayat 1. Kita perlu sepakati terlebih dahulu rapat kita pada hari ini dapat kita sepakati bersifat terbuka. Ya. Setuju ya Bapak Ibu? Thank you. Terbuka saya. Terbuka. Agenda rapat dengar pendapat umum pada hari ini adalah menerima aspirasi dari Singkirin betul itu. yang Singkirin. pertama Aliansi Pedagang Pakaian Bebas Betul Indonesia, saya, Mbak Nina. yang kedua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan Gede Bage, Karena kayak iklan. ketiga Paguyuban Konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Gitu. Terrace, Ya. keempat Firza Rizky Pambudi dan kawan-kawan, dan kelima Dian Kartoma dan rekan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu Komisi 6 DPR RI menerima surat permohonan audiensi dari Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas karena agenda kami juga cukup padat, kami gabungkan ya Bapak Ibu sekalian di sini. Dan ada, kalau kita klaster itu ada 3 klaster permasalahan utama, yaitu yang pertama klaster pedagang pakaian bekas, yang kedua klaster konsumen apartemen, dan yang ketiga klaster konsumen konser. Terkait klaster pertama, aduan dari pedagang pakaian bekas yang menyoroti dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas terhadap mata pencarian ribuan pedagang kecil. Mbak Nina.
Mereka tidak menuntut tanpa syarat, tetapi menghendaki legalisasi impor yang terbatas dan bersyarat untuk Thank you, say. higienitas dan juga kuota sebagai solusi transisi. Apartemen manis Sehingga tuh, guys. teman-teman bisa terus berusaha tanpa harus menghadapi ancaman penindakan hukum. 500 orang. Kluster kedua, aduan dari paguyuban konsumen apartemen. Nah, ini dia. Konsumen menuntut tanggung jawab pengembang atas proyek yang mangkrak selama 13 tahun dan dugaan penyalahgunaan dana. Sementara itu, konsumen Arkamaya menyoroti kegagalan putusan hukum di tingkat pengadilan dalam memberikan perlindungan yang berkeadilan terhadap kerugian yang mereka alami. Intinya, konsumen menuntut kepastian, yaitu unit dibangun atau uang dikembalikan. Yes. Kluster ketiga, Bismillah. aduan dari konsumen ponsel di Jakarta yang menyoroti dugaan praktek uang prestasi dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen oleh promotor PT Cimapro. Fokus utamanya adalah permasalahan gagal bayar riba senilai miliaran rupiah yang tertunda tanpa alasan jelas, pungutan biaya yang tidak sah, serta masalah layanan, keamanan, dan dugaan penyalahgunaan data pribadi. Jadi Bapak Ibu anggota, itu 3 kluster yang kita akan dengarkan hari ini dari para pengadu, dan selanjutnya kami persilahkan kepada perwakilan dari Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia untuk menyampaikan keluhannya. Kami persilakan. Izin pimpinan. Terima kasih. Kalau kita lihat dari editorial, bahan ini sangat tebal-tebal sekali. Saya pikir lebih singkat lebih baik karena kurang lebih lah kita kan semua sudah mempelajari juga, sudah mengetahui. Jadi paling tidak beliau-beliau, bapak-bapak, ibu bisa mempersingkat apa yang harus disampaikan dan apa yang harus dilakukan. Kalau semua dibacakan ini bisa nggak selesai nih. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Setuju Pak Nasir. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan ada 3 kluster. Kita beri kesempatan masing-masing kluster maksimal 15 menit ya, supaya nanti memberikan waktu juga untuk para anggota Bapak Ibu ini untuk mendalami setiap permasalahan. Apartemen Mams gitu. Baik, saya persilakan. Terima kasih pimpinan Komisi 6 DPR RI beserta anggota Komisi 6 DPR RI. Saya perkenalkan diri, nama saya Karatifin, Ketua Umum Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia bersama rekan-rekan. Ada sekretaris Seno Haji Nugroho, ada bendahara Irsan Fernando, ada bidang humas Nur Agni, ada keorganisasian Zulfahmi. Sebelumnya saya pribadi dan rekan-rekan mengucapkan terima kasih atas diberi kesempatan bisa berdiskusi dengan Komisi 6. Kami di sini mau menyampaikan yang pertama terkait kabar isu nasional mengenai pakaian bekas, di mana pakaian bekas ini setelah berjalan dari era tahun 80-an sampai saat ini. Salah satunya Ini masih tentang pakaian bekas. Pemkot Kota Bandung berdirinya Pasar Timur Trade Center. Nah, seiring perjalanan waktu dengan isu yang ada, kita coba pelajari beberapa undang-undang, ya kan. Nah, di mana kami ini hanya ingin, memang selama ini mungkin kegiatan yang kami lakukan ini salah, ya kan. Dan kami tidak tahu sumber barang ini dari mana, kami tahu membeli dari para supong-supong hingga sampai ke kami. Makanya kemarin ada opini bola liar yang menyatakan membayar 550 juta kepada oknum, itu kami juga sebenarnya tidak tahu. Yang kami tahu nilai itu adalah
biaya pengiriman per kontainer. Jadi kalau ada opini-opini yang menyesatkan dari rekan-rekan, saya pribadi minta maaf. Karena mungkin ada tendensi di situ, ada keresahan teman-teman pedagang. Karena sampai saat ini saya juga mempelajari beberapa undang-undang. Terakhir itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 mengenai impor larangan terbatas. Nah, di poin 28 pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, yang menurut saya masih ambigu apakah ini bisa dimasuk kategorikan kami pedagang pakaian bekas ini termasuk dalam kategori larangan terbatas atau tidak. Karena beberapa statement dari Pak Purbaya terakhir di rapat komisi 11, Pak Purbaya mengupayakan di tahun depan ini ada pajak untuk negara dan menciptakan lapangan kerja. Nah, dalam terakhir di set ini kami juga sudah siapkan kajian pajaknya. Pertama ada biaya masuk. Biaya masuk itu 7,5% dihitung dari CIF, cost insurance rate, atau bahasa sederhananya, bahasa Indonesianya dari harga barang, dari asuransi perjalanan dengan biaya pengiriman, itu 7,5%. Yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, itu 11%. Yang ketiga itu kita masukkan pajak impor pakaian bekas. Nah, ini kami mengusulkan di angka 7,5% sampai 10%. Yang keempat ada PPh 22 impor sebesar 7,5%. Nah, kalau dilihat dari nilainya, itu mulai yang dikenakan pajak itu nilai barang impor senilai $3 sampai $1.500. Jadi kalau udah di atas $1.500 itu maka dikenakan pajak untuk bea masuk itu sebesar 7,5%, PPN 11%, pajak impor pakaian bekas. Mudah-mudahan pimpinan Komisi 6 dan rekan-rekan Komisi 6 menyetujui apa yang kami usulkan ini dengan pajak 7,5% sampai 10% untuk pajak impor pakaian bekas. Karena yang ada saat ini ada pajak impor normal sama pajak impor barang mewah. Mudah-mudahan pakaian bekas bisa dimasukkan impor pakaian bekas, ada pajaknya. Terakhir PPh 22 itu 7,5%. Kalau dari atas sini benar disampaikan Pak Siapa tadi, memang cukup tebal karena di situ ada HS code-nya biar tahu bahannya. Karena kita pelajari bahwa barang yang kami impor itu, yang kami dapat itu di sini tertera HS code-nya, bahannya apa, jenisnya apa, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya kan? Nah, kita berbicara nih sekarang dari statement Pak Purbaya, kita tidak menyalahkan karena posisinya Pak Purbaya itu membawahi bea cukai, karena bea cukai itu merupakan portal Indonesia Nasional Sinolindo. Jadi seluruh barang dari luar negeri itu bermuara di bea cukai. Itu statement beliau. Makanya berkaitan lagi, ini kan sebenarnya kita ini ada di perdagangan. Apakah nanti kami masuk di Dirjen Perdagangan Luar Negeri atau Dirjen Perdagangan Dalam Negeri? Makanya di sini kita jelaskan semua. Mudah-mudahan Komisi 6 bisa menerima. Kategorinya di situ juga sudah kami siapkan, ya kan? Ada di sini pengelompokan barang latas. Yang pertama itu ada barang tidak kena latas. Yang kedua ada barang terkena latas. Yang ketiga barang terkena latas namun dikecualikan. Yang keempat barang dibebaskan dari latas. Nah, mudah-mudahan apakah kami ini bisa masuk di poin nomor 3, barang terkena latas namun dikecualikan dengan kesanggupan pajak yang kami sampaikan tadi. Kemudian di sini kami juga menyampaikan beberapa teman-teman berharap bahwa kami bisa berdagang. Karena apa? Dari segi pajak di e-commerce itu sudah mencapai di angka per tahun 10 juta. 10 triliun. Untuk dari e-commerce seperti platform Shopee, Tokopedia dan lain-lainnya. Ya kan? Sementara statement Pak Purbaya terakhir itu katanya butuh pemasukan pajak. Pajak yang mana kalau dinaikkan? Kan ini merupakan
statement Pak Maman juga. Ya, kalau secara definisi kami juga termasuk UMKM. Ya kan, kalau bicara kami tidak membantah apakah itu nanti dikatakan kami bersaing dengan UMKM atau apa, karena kami punya segmen pasar tersendiri. Dan kami rata-rata boleh diproses, tidak ada pedagang pakaian bekas berdagang secara berbohong. Dalam artian begini, ketika pakaian bekas dikatakan pakaian baru, itu tidak ada. Nah, baik di secara offline maupun online. Kemudian isu dari Menteri Perindustrian bahwa ini mematikan industri dalam negeri. Ya, sepengalaman kami, kita berbicara dengan konsumen satu persatu, mereka terkikis sama pasar online yang tadinya mereka menyewa di pasar tradisional atau pasar modern yang harganya mungkin bisa di angka 50 juta sampai 100 juta, mereka lebih beralih ke online. Dan kenapa mereka memilih pakaian bekas? Karena harga terjangkau untuk modal mereka. Kalau mereka harus menyewa tempat itu 50 sampai 200 juta, belum lagi barang. Makanya lebih memilih secara online menggunakan pakaian bekas karena harga terjangkau. Karena di Indonesia itu punya kebiasaan masyarakat Indonesia berbelanja pakaian itu 1 tahun 1 kali. Mohon maaf, biasanya di bulan puasa dengan UMR tiap-tiap daerah mungkin untuk membeli celana seharga 200.000. Kalau kita asumsikan satu keluarga punya 1 orang anak dengan UMR terendah 2.500.000 untuk beli pakaian tiap bulan kayaknya berat. Makanya mereka beralih nih ke pakaian bekas. Tapi di sini juga kami tidak menutup kemungkinan yang terjadi permasalahan di pakaian bekas ini bukan masalah UMKM, bukan mematikan industri lokal, tapi berdasar kajian boleh dicek itu adalah penumpukan sampah tekstil yang saat ini di Indonesia belum ada pengelolaannya. Nah, saya pernah lihat di beberapa negara sampah tekstil atau dari pakaian bekas ini mereka cacat, dikirim ke Dubai, ke Qatar, ke Singapura, negara-negara yang memproduksi perusahaan migas, jadi dijadikan kain lap. Mungkin itu dulu dari kami, Aliansi Pedagang Pakaian Bekas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kajian kami bisa diterima. Besar harapan kami kepada Bapak-bapak dan Ibu Komisi 6 untuk menyetujui, karena di sini kita lihat Menteri Perdagangan atau yang membidangi tidak hadir. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan dari Pak Dewa, silakan. Ketua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan Gede Bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati anggota Komisi 6 DPR RI, juga yang saya hormati rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya dan rekan-rekan kami bisa menyampaikan aspirasi kepada Bapak sebagai wakil dari kami. Untuk itu mudah-mudahan di sini kita ada penyelesaian yang terbaik terkait masalah yang kami hadapi di sini terkait masalah thrifting atau barang bekas. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sementara saya berkenan untuk menyampaikan, nama saya Dewa Yunus Sulaiman. Kebetulan saya sebagai Ketua Pedagang Pakaian Bekas dan Makanan yang berada di lokasi Gede Bage, Bandung, Pak. Jadi kami ini orang yang dituakan dari pengecer, Pak. Pengecer pakaian bekas. Nah, untuk itu dengan riak apa yang terjadi terkait masalah
larangan barang bekas ini menjadi gundah terhadap masyarakat pangsa pasar kami, bahwa dengan adanya statement dari Kementerian Keuangan bahwa barang bekas ini akan ditiadakan atau akan dimusnahkan. Ya, untuk itu ya kami di sini merasa gundah saat itu. Bagaimana harapan kami ke depan ketika pangsa pasar kami ditutup secara langsung, dan bagaimana kehidupan kami selanjutnya kalau sampai kami tidak berorientasi untuk berdagang lagi. Tetapi Bapak, mohon maaf, tolong untuk disampaikan ke Pak Menteri Keuangan maupun Pak Menteri UMKM untuk supaya sekiranya bisa memberikan sebuah kebijakan sementara kami supaya bisa berdagang dengan tenang, dan untuk supaya bisa melanjutkan kembali berdagang dalam bentuk apapun kalau memang itu sudah barang tentu harus dibekukan atau dilarang dan tidak mungkin akan masuk lagi ke Indonesia. Nah, yang saya khawatirkan adalah masyarakat kami sebagai pedagang eceran, bagaimana nasib masyarakat kami selanjutnya ketika itu diberhentikan, Pak? Ya, karena yang saya lihat statement dari Menteri Keuangan itu sangat tegas sekali bahwa tidak ada tawar-menawar terkait masalah barang ilegal, utamanya barang bekas. Dan memang saya jujur, masyarakat kami itu menjual barang bekas, Pak. Ya, tetapi barang bekas ini, ya mohon maaf, kami sudah berjualan puluhan tahun, Pak, dari tahun 90. Dan itu diterima oleh masyarakat menengah ke bawah. Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi di kami, itu sebetulnya tidak ada hal-hal yang menjadi kerugian-kerugian atas pakaian yang kami jual, ya, termasuk mohon maaf katanya berpenyakit atau dan sebagainya. Tetapi yang kita lihat bahwa masyarakat kecil ini mampu memberi barang yang kita jual itu dengan harga yang murah dan bisa layak dipakai oleh mereka-mereka yang ekonominya itu rendah, Pak. Itu. Jadi harapan kami untuk pemerintah, tolong Bapak sampaikan sebagai wakil kami, wakil daripada masyarakat, supaya dapat memberikan sebuah kebijakan yang sebijak-bijaknya, dan harapan kami juga coba untuk supaya ditolerir kembali. Lihat bagaimana pangsa pasar kami yang ada di Gede Bage Bandung bersama-sama untuk supaya dikaji kembali. Kalau saya lihat, kalau saya mendengar dari Menteri UMKM kemarin sempat datang ke Pasar Senen, bahwa kayaknya sebenarnya dia mau mengevaluasi, ya, bukan menentukan bahwa akan ditetapkan barang itu jadi bisa beredar kembali, tetapi semua daerah akan dievaluasi tentang pakaian barang bekas. Itu, Pak. Nah, yang kedua, harapan saya di sini, Pak, kami sebagai pedagang yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pengecer dalam ini, itu menjelang bulan-bulan ini ke depan, beberapa waktu ke depan, menjelang bulan Idul Fitri, itu harapan kami untuk supaya kami masih bisa berdagang, Pak, ya, meraih penghasilan yang untuk
meningkatkan kehidupan kesejahteraan anggota kami, Pak. Itu. Jadi untuk sementara ini harapan kami tolong sampaikan Bapak sebagai perwakilan dari kami sebagai rakyat. Kami mengharapkan supaya pemerintah jangan dulu untuk menyetop barang yang sudah ada di kami, tetapi kami akan menyelesaikan dulu barang itu sampai selesai, lalu bagaimana potensi-potensi selanjutnya supaya ada solusi-solusi yang terbaik untuk para pedagang kami. Apakah itu nanti melalui diskusi dengan Kementerian UMKM atau Kementerian Keuangan, yang intinya adalah supaya rekan-rekan kami, pedagang-pedagang kami bisa berkelanjutan lagi untuk berdagang sebagaimana mestinya. Sekalipun di situ ada perubahan, tetapi itu harus melalui kajian juga. Dan harapan kami adalah supaya bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan untuk supaya bersinergi langsung dengan kami sebagai masyarakat yang di bawah, khususnya kami sebagai pedagang yang dari hilir, Pak, ya, itu harus turun ke kami, Pak, harus diskusi bareng-bareng, Pak, bagaimana untuk supaya solusinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik buat para pedagang kami, itu, Pak. Jadi sementara ini saya tidak berdebat terkait masalah aturan apa yang tadi disampaikan oleh saudara kami dari Aliansi Pedagang. Ya, itu pun mohon maaf, yang kami simak adalah kebijakan pemerintah itu kebijakan yang terbaik. Tetapi mohon untuk diperhatikan karena kami mempunyai anggota sebanyak 1080 anggota, Pak, yang harus hidup seperti itu, Pak. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk supaya barang-barang yang ada di kami untuk diselesaikan dulu, Pak, sampai itu barang itu selesai. Seperti itu, Pak. Tuan izin bertanya. Boleh nanya? Yang tadi disampaikan anggota tadi berapa? 1080, Pak. 1080 Betul. ada di Gede Bage. Yang ada di Gede Bage. Beda dengan yang di Pasar Senen. Beda dengan yang di Pasar Senen. Yang di Gede Bage sekarang masih tetap berdagang. Berdagang. Tapi yang jadi masalahnya barang baru tidak ada. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika larangan ini terjadi, Bu, menjadi mudah dari pasar-pasar kami. Ya, harapannya adalah ini yang sudah terjadi, ini sudah ada penyitaan, ya. Oke lah, itu yang sudah tersita. Ini yang sudah ada di pasar-pasar kami, tolong untuk supaya dihabiskan dulu sebagi kita mencari solusi yang terbaik dengan para pihak, termasuk dari Kementerian UMKM atau Kementerian Keuangan, supaya bersinergi dengan kami mendapatkan solusi-solusi yang terbaik bagi kami dan kita bisa berjualan kembali, Bu. Begitu, tertib, pimpinan. Itu maksudnya, Pak. Izin, tertib, pimpinan. Mas, emang ada larangan untuk ya, Pak. Betul, Pak. Emang ada peraturan untuk berhenti berdagang? Bukan berhenti, Pak, kekhawatiran. Nah, oke, berarti masih belum ada ya? Belum ada, Pak. Cuma tetap bisa berjalan sementara ini kan? Sementara bisa berjalan sampai menunggu keputusan regulasinya. Oke? Saya betul. Lanjut menunggu keputusan regulasi. Dan ya mohon maaf Bapak, harapan kami adalah supaya Bapak bisa membantu kami untuk menyampaikan pada Menteri Keuangan untuk perdagangan, juga Menteri UMKM, supaya dapat memberikan kebijakan terhadap para pedagang yang kami naungi, karena mereka butuh kehidupan selanjutnya ketika kalau
barang ini betul-betul diselesaikan dengan selesai dengan tidak harus ada barang bekas lagi yang masuk ke Indonesia. Seperti itu Pak. Sementara jadi kami dari Aliansi Pedagang Pedagang Pakaian Bekas, khususnya kami dari eceran yang langsung bersentuhan dengan konsumen, untuk itu supaya saya minta kebijakan-kebijakan itu turun terhadap kami, dan kami ingin bersinergi dengan pemerintah supaya ada win-win solution bagi kami yang terbaik buat kami untuk supaya kami berkehidupan kembali, gitu Pak. Ya, selanjutnya nanti kami juga Pak di sini membawa rekan-rekan pedagang maupun konsumen Pak, supaya mereka bisa berbicara apa menjadi keluh kesah mereka itu, dan kami juga di sini berbarengan dengan pengurus yang ada di pasar kami Pak. Seperti itu. Untuk sementara itu dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dewa. Tolong dimatikan Pak. Oke, jadi tadi kita baru dengarkan dari klaster pertama terkait pedagang pakaian bekas. Kita lanjut ke klaster kedua, konsumen apartemen. Kami persilakan Saudara Ruben untuk menyampaikan paparan. Ini guys, tolong bantu tetap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada pimpinan Komisi 6 beserta anggota Komisi 6 yang terhormat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kenalkan, saya Ruben Huta Barat, mewakili konsumen apartemen Grand Pakubono Teras Pak. Konsumen Grand Pakubono Teras ini ada 563 orang. Grand Pakubono Teras sendiri adalah apartemen yang dibangun PT Selaras Mitra Sejati. Pada kesempatan ini kami bermaksud mengajukan keluh kesah kami Pak. Mungkin ini bukan yang pertama konsumen apartemen mengajukan keluh kesahnya kepada anggota dewan, dan mungkin juga bukan yang terakhir, karena kemudian memang titik permasalahannya memang dari regulasi Pak yang sama sekali tidak melindungi konsumen, di mana ketika kami konsumen membeli apartemen diwajibkan membayar DP, sementara pengembang itu pada akhirnya menggunakan kembali DP tersebut untuk membangun kembali apartemen berikutnya. Jadi kalau kami boleh memberikan kronologi permasalahan kami ini, apartemen Grand Pakubono Teras ini mulai dipasarkan di tahun 2012 oleh PT SMS dan mulai dibangun pada tahun 2014. Dan mulai tahun 2018, pada tahun 2014 itu apartemen Grand Pakubono Teras pengembangnya juga dalam rentang waktu kurang dari setahun juga kembali memasarkan proyek lain di daerah Bekasi namanya Grand Cut Mutia. Tahun 2018 pembangunan apartemen mulai terhenti Pak. 2019 ada konsumen yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran hutang dan tercapai homologasi, di mana pengembang berjanji akan menuntaskan pembangunan apartemen. Namun sampai rentang waktu yang disepakati di dalam homologasi yang diputuskan dalam di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tetap tidak terbangun. Untuk kemudian pada tahun 2024 ada 3 orang konsumen yang mengajukan pada tahun 2022 ada 3 orang konsumen yang mengajukan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun permohonan pembatalan perdamaian itu tidak
tidak dikabulkan oleh PM Jakarta Pusat dengan alasan bahwa tidak memenuhi syarat pasal 18 Undang-Undang Kepailitan, bahwa bukan merupakan perkara sengketa sederhana. Kemudian yang diperparah lagi pada tahun 2023, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, yang sepertinya malah memperkuat bahwa sengketa pembangunan apartemen tidak dapat diajukan pailit karena tidak memenuhi persyaratan sengketa yang sederhana. Jadi seperti ditutup ruang upaya hukum secara perdataan dengan terbitnya SEMA tersebut. Kemudian di bulan Oktober 2024 ada lagi konsumen yang mengajukan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan yang cukup surprise bagi kami, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat waktu itu mengabulkan pembatalan perdamaian tersebut dengan mengesampingkan apa yang diatur di dalam SEMA 3 tahun 2023. Kemudian PT SMS mengajukan PK ke Mahkamah Agung, dan kembali membuat kejutan, Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut sehingga PT SMS terbebas lagi dari status pailit. Nah, pada saat ini kami sebagai konsumen, salah satu pertimbangan PK dari Mahkamah Agung tersebut kembali mengutip SEMA bahwa sengketa apartemen itu bukan merupakan sengketa sederhana sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Kepailitan. Nah, yang kami mau sampaikan adalah pada dasarnya kami sudah melakukan upaya hukum. Yang belum kami melakukan upaya hukum hanya upaya secara pidana, walaupun kami tetap sebisa mungkin mengedepankan upaya-upaya hukum perdataan. Tapi kalau melihat hasil yang kami peroleh juga dengan sepertinya telah dikunci oleh SEMA 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa ini tidak dapat diajukan pailit, lalu upaya hukum apa yang kami bisa ambil? Ya, untuk itu kami mengajukan keluh kesah ini kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami juga satu hal yang kami keluhkan juga Bapak Ibu yang membawahi juga Badan Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini juga kami sama sekali tidak memperoleh advokasi apapun dari Badan Perlindungan Konsumen. Mungkin bisa juga terlintas pikiran Bapak Ibu juga bahwa ya ini kan sekelompok orang yang punya duit yang melakukan investasi secara salah. Jadi kami tidak, Bapak Ibu bisa yang bisa kami sampaikan, sebagian besar nasabah konsumen kami ini adalah pensiunan, Pak, yang dari sejak tahun 2012 membelanjakan sebagian uangnya dari mencicil dari gajinya dengan harapan ketika di masa pensiunnya bisa memperoleh atau bisa menempati apartemen tersebut, atau paling tidak bisa menambah sedikit uang pensiunnya, Pak, dari apartemen yang akan disewakan. Apartemennya sendiri nggak tergolong mewah, Pak. Kisaran harganya paling mahal sekitar sampai 900 juta pada waktu itu, dari mulai 300 juta sampai 900 juta. Jadi memang pasar-pasarnya kelas menengah. Tapi dari rentang waktu 12-13 tahun itu, dari mulai bekerja sampai pensiun sampai akhirnya meninggal ada, belum sama sekali belum menikmati hasil jeripaya yang digunakan untuk mencicil apartemen ini. Kalau di barang yang kami sampaikan, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kondisinya sama sekali kalau bisa dibilang sebetulnya 80% sudah terbangun ya. Cuma alasan pihak pengembang ini ya uangnya sudah dipakai untuk membangun
graduate rupiah, jadi kami sudah tidak ada beban lagi. Izin pimpinan, interaktif sebelum lanjut. Itu apartemen sudah selesai, 80%. 80% kalau Berarti bisa ditempati. Belum lah. jadi ya 80% paling yang sudah bisa ditempati sampai lantai 7. Dari Lantai 8. Ya. Yang mau menempati berapa konsumennya? 500. 68 keseluruhan, tetapi yang baru menempati 250. Yang sudah menempati. Oh, sudah menempati ya. Jadi sisanya yang belum ya. Menempati dengan alat hangatnya sih. Ya. Jadi belum layak huni sebetulnya. Oke. Jadi ya apa namanya ya pemadam kebakaran juga. Belum ada, genset belum ada, CCTV belum ada. Itu belum selesai dialihkan ke Bekasi. Iya. Iya. Itu kan intinya ya. Iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi Silakan gitu. yang kami mohonkan pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat adalah besar harapan kami Bapak Ibu bisa membantu mencarikan penyelesaian masalah, karena kami lihat upaya hukum sepertinya kami dikunci ya, adanya kekosongan aturan di sini. Kami mengajukan upaya ini dikunci oleh SEMA, katanya tidak memenuhi untuk diajukan ke Pahita. Lalu apa jadinya? Upaya hukum apa yang bisa kami lakukan? Kemudian juga meminta juga mungkin Bapak Ibu anggota Komisi 6 mendorong Badan Penyelesaian konsumen untuk lebih proaktif, tidak hanya sifatnya tupoksinya lebih menekankan kepada penelitian saja, tapi juga lebih turun ke bawah untuk melihat realitas sengketa yang terjadi di antara konsumen dengan pelaku usaha. Demikian Bapak Ibu anggota DPR yang kami hormati. Cukup ya Pak. Baik. Selanjutnya masih klaster apartemen Saudara Firza Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 6 beserta segenap jajarannya, kemudian teman-teman konsumen dan juga teman-teman penasihat hukum. Sebelumnya, izin pimpinan kami akan memaparkan yang pertama adalah latar belakang atau kronologis, kemudian yang kedua adalah upaya hukum yang sudah kami lakukan, dan yang ketiga, itikat daripada pihak pengembang, dan yang terakhir adalah permohonan kami. Jadi tujuan audiensi ini. Sebelumnya kami berterima kasih kepada pimpinan dan juga beserta jajarannya karena sudah menerima surat kami, sehingga kami dapat menyampaikan aspirasi yang selama ini kami alami. Sebagaimana kita ketahui bahwa Komisi 6 ini tupoksinya ialah mengenai salah satunya adalah perlindungan konsumen. Oleh karena itu dan berkaca kepada teman-teman korban apartemen Mekarta yang juga dibantu oleh Komisi 6 ini, kami besar harapan kami bahwa kami juga dapat dibantu. Karena terus terang Bapak Ibu, kami ini jika dibandingkan dengan pihak pengembang yang memiliki segala logistik, kekuatan finansial, tentu kami tidak apa-apanya. Bahkan mereka bisa melakukan segala cara yang mereka inginkan. Oleh karena itu untuk kami. Mungkin sebelumnya kami izinkan kami untuk menyampaikan terlebih dahulu latar belakang kronologis kami. Jadi kami merupakan korban konsumen. Dan kami ini berjumlah 18 orang, dan kami ini variatif Bapak Ibu. Pemesanan kami atau pembelian unit kami adalah variatif, dimulai sejak 2019, ada juga yang memang 2020 sampai dengan 2023. Dan juga pembayaran kami pun variatif. Rizky, ini objeknya di mana? Apartemen apa ya?
Arkamaya. Oh, Arkamaya. Betul, nanti kami akan menjelaskan IJB. Ini beda ya? Beda. Betul, beda. Ini beda, ini terakhir. Nah, Nanti kami akan sampaikan. Ya, jadi kami ini berjumlah 18 orang dengan variasi masing-masing mulai dari pembelian, pembayaran, dan juga janji-janji. Pola yang dijanjikan ini adalah sama, di mana kami ketika membayar menandatangani SPUA atau surat pemasangan unit apartemen itu tidak ada keterangan kapan jangka waktu penyelesaian. Itu ya mungkin kronologis mengenai latar belakang dari kami selaku konsumen. Kemudian pengembang ini adalah PT Teguh Bina Karya dengan nama apartemennya itu yang sekarang adalah apartemen Arkamaya. Semula apartemen ini pada tahun 2019 bernama Demas. Yang kami tahu bahwa Demas ini adalah milik Pak Gita Wirjawan, karena beliau adalah ketua grup ya. Mas, Arkamaya itu di mana? Kota Bekasi, Bu. Oh ya, kan Jadi orang tahu ya. ya, alamat dari PT Teguh Bina Karya ini atau lokasi pengembangan apartemen ini berada di Jalan sebentar ini. Jalan Kemakmuran nomor 65, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ini bukan mall yang tadi dibangun oleh Beda ya? Beda. Perpindahan yang dibangun di Bekasi itu bukan ya? Beda. Jadi kami masuk dalam klaster konsumen, tapi beda. Beda. Jadi nama apartemen ini adalah Arkamaya, semula adalah Demas, gitu kan. Dan pada saat groundbreaking, Pak Gita Wirjawan juga hadir di situ pada tahun 2019 atau 2020. Kemudian secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada kami selaku konsumen, itu tidak ada informasi apapun dari pihak pengembang. Yang semula adalah Demas menjadi Arkamaya. Dan alamatnya sendiri tadi di Jalan Kemakmuran nomor 65, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kemudian selama ini dalam peruntutan perjalanan kami terus meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengembang. Tapi yang terjadi ketika kami datang ke kantornya pemasaran, lagi-lagi pihak direktur maupun pihak manajemen itu tidak pernah mau menemui, sehingga kami kesulitan untuk dapat meminta pertanggungjawaban. Jadi ketika kami di sana, kami itu hanya berhadapan langsung itu dengan sales marketing. Ketika kami menanyakan kapan ini akan selesai Bapak Ibu, jawaban mereka itu adalah normatif. Bahkan lagi-lagi malah dijanjikan. Yang semula contohnya kami ini ada yang 2019 seharusnya dijanjikan itu 2020. Itu menjadi mundur 2022. Ketika mungkin pada saat itu ada sebagian teman-teman konsumen itu yang menerima menjadi mundur 2022. Tapi kemudian setelah 2022 itu pun masih belum terbangun. Bahkan hingga saat ini pertanggungjawaban dari pihak manajemen pengembang sampai dengan sekarang ini tidak ada satupun permohonan minta maaf kepada kami, klarifikasi kapan ini akan selesai dan bagaimana penyelesaian. Bahkan mungkin dari sisi kami sebagai konsumen itu sudah tidak berharap bahwa kami menerima unit lagi. Yang kami inginkan adalah bahwa uang kami bisa dapat kembali. Nah kemudian oleh karena kita tahu bahwa itikat dari pihak pengembang seperti itu, berkali-kali kami kesana tapi juga tidak dihiraukan, tidak ditindakan, maka kami melalui upaya hukum, kami memberikan somasi dan juga mengundang pihak pengembang untuk datang ke kantor PH kami, penasihat hukum kami. Dan kami pun sesungguhnya sudah melalui upaya hukum dengan jalur pengadilan negeri di Kota Bekasi. Betul yang Bapak Ruben sampaikan. Jadi kami ini juga terhambat dengan adanya perma yang seharusnya yang berdasarkan keinginan kami adalah kami ingin maju melalui pengadilan niaga. Oleh karena ada perma itu sehingga kami itu melalui semakin menyakitkan kami. Yang terjadi adalah bukti dan juga video
bahwa kondisi apartemen ini sudah kami sampaikan, bahkan kami perlihatkan, bahkan dalam prosesnya sendiri itu ada disebut namanya prosedur pemeriksaan setempat, di mana pemeriksaan setempat di situ terdapat pemeriksaan langsung oleh majelis hakim, yang di mana majelis hakim itu bisa mengetahui langsung lokasi pembangunan. Yang kita lihat di situ di sekitar area dari pembangunan itu masih terdapat rumah-rumah warga yang menurut dari warga sekitar yang kami dengar isunya adalah belum dibebaskan. Kemudian dari alas hak sendiri itu pun sebagian masih belum dibalik nama atau jual belinya belum selesai atas nama pengembang. Kemudian untuk menunjukkan kegagalan One Prestasi, kegagalan pembangunan dari pihak pengembang sendiri,